Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3G. Ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Menyambut hari ini untuk belajar bersama. Melanjutkan tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 5 dan 6 yang akan kita bahas ya adalah masalah dan penyelesaiannya, perkalian bilangan, dan kewajiban dan hak. Ya, anak sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba diperhatikan gambar. Sedang apa ini ya? Ya, sedang menyapu teras. Kenapa kok terasnya disapu? Ya, karena kotor. Nah, di halaman 124 sampai 125 ada teks yang judulnya apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Nah, anak baca ya nanti. Masalah dalam teks tersebut adalah ayam tetangga membuat teras rumah kotor. Nah, sudah disapu beberapa kali tapi ayamnya juga masuk lagi. Kalimat penyelesaian masalah yang ada dalam teks adalah yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Dan yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Nah, masalah dan kalimat penyelesaian ini ada di dalam teks. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa itu masalah, bahwa itu penyelesaian? Tentu saja dengan membaca, dan membacanya lebih dari sekali supaya kita bisa menentukan apa masalah yang ada dalam teks dan kalimat penyelesaiannya yang mana. Jadi kuncinya adalah membaca ya. Selanjutnya di sini ada gambar kerja bakti ya, yang diadakan masyarakat di suatu tempat. Mereka bekerja sama. Nah, dari teks halaman 130 yang judulnya wabah demam berdarah. Masalah yang ada pada teks yaitu ayah Dayu terserang demam berdarah. Ya, sakit. Nah, sakitnya yaitu demam berdarah. Yang dilakukan warga untuk mengatasinya ini adalah penyelesaian. Membawa ayah Dayu ke rumah sakit dan membersihkan lingkungan. Nah, membersihkan lingkungan ini yang ada di tayangan ya. Gambar yang ada di tayangan itu adalah membersihkan lingkungan. Nah, kenapa kok lingkungan harus dibersihkan? Ini kaitannya dengan wabah demam berdarah ya. Ada istilah 3M. Anak-anak pernah mendengar? Ya, waspada demam berdarah. Lakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Menguras artinya membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, tempat penampungan air minum, penampung air di lemari es. Nah, itu harus dikuras secara rutin. Kemudian menutup artinya menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum ya, kendi, toren air. Itu harus ditutup. Selanjutnya mengubur artinya mengubur barang bekas
mengubur barang bekas yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah. Nah, karena nyamuk demam berdarah yaitu berkembang biak di genangan-genangan air. Nah, barang-barang yang tidak terpakai yang bisa menjadi tempat penampungan air dan itu luput dari perhatian kita, itu sebaiknya dikubur agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk tadi. Ini adalah istilah 3M ya, menguras, menutup, dan mengubur. Kita lanjut sekarang. Nah, tadi Ayah Dayu dibawa ke rumah sakit. Oleh siapa? Iya, oleh tetangga ya, dibantu tetangga. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dari teks halaman 130 tadi. Nah, kewajibannya adalah tolong-menolong. Kemudian membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Dan membersihkan lingkungan. Sedangkan hak dalam bertetangga adalah ditolong oleh tetangga dan dibantu jika mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, mendapat lingkungan yang bersih. Ini adalah contoh kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga. Anak-anak melaksanakan ya. Kalau ada tetangga yang perlu dibantu, tentu saja sesuai kemampuan kita. Kita lanjut sekarang. Nah, di sini Dayu memelihara apa ini? Kelinci. Nah, Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat? Berapa batang bambu yang dibutuhkan untuk satu kandangnya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, beberapa kemungkinan perkaliannya. Jumlah bambu seluruhnya, jumlah kandang, dan jumlah bambu yang dibutuhkan untuk satu kandang. Di sini jumlah bambu seluruhnya 900, jumlah kandang 10, jumlah bambu untuk satu kandang berapa? Ya, 10 kali berapa ada 900? Kita bisa membagi 900 dibagi 10. Kita temukan 90. Kemungkinan berikutnya, jumlah bambu seluruhnya 900 ya. Jika jumlah bambu tiap kandang ada 30, jumlah kandangnya 30 kali berapa ada 900? Kita bisa mencari dengan 900 kita bagi dengan 30. Hasilnya adalah 30. Kemungkinan yang ketiga, 900 kita peroleh dengan mengalihkan 20 kali 45. Kita bisa ngecek dengan mengalihkannya ya nak. Kemungkinan berikutnya anak-anak bisa menentukan sendiri. Tentu bisa. Kita lanjut sekarang. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Berikut adalah beberapa kemungkinan perkaliannya. Jumlah bibit sedap malam 800 ya. Kita tentukan jumlah kardus dan isi tiap kardus. 800 kita peroleh dengan mengalihkan 10 kali berapa? Kali 80. Bisa juga 800 kita peroleh dari perkalian antara 40 dan iya betul 20. Bagaimana kemungkinan yang lain? Nah, anak-anak kita yakin bisa mencari kemungkinan perkalian yang berbeda dengan contoh. Gitu ya.
Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi semua yang ada di lingkungan tersebut. Lingkungan bersih, maka hidup akan nyaman. Nah, alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa dipelajari kembali buku tema 4. Anak-anak harus selalu patuh pada orang tua ya. Kalau dipanggil segera datang. Jangan menunda. Nanti ya. Kalau anak-anak mendengar panggilan orang tua, segeralah datang. Sampai di sini dulu ya. Bu Okta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.